Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini ada beberapa charger multi protokol. Waduh, ini multi protokol ini eh, jadi apa namanya trending topik ya. Karena kenapa banyak pertanyaan-pertanyaan terlebih ketika saya apa ini unboxing Denki ya. Jadi saya hanya punya 4 ini ya. LDZM, SDOTech, Denki dan Tranyo ya. Keempatnya sudah saya pamerkan semua satu persatu ya. Jadi kalau saya menilai ya memang charger-charger namanya multi protokol itu seperti itu. Ibarat kata kalau kita berbicara apa namanya kabel sakti, ya itu pasti ada kekurangannya ya. Jadi tidak bisa ya namanya kita mengharapkan lebih dari seperti ini ya. Kalau saya membaca di kolom komentar ya. Jadi wah itu seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C ya. Jangan gunakan ya. Saya sarankan kalau masih mengeluh kesah ya mengenai charger ini ya, charger protokol apa multi protokol seperti ini ya jangan digunakan. Belilah kalau memang mau aman atau bukan masalah aman, mau yang sempurna ya, yang tidak ada kendala atau jadi gitu. Charger-charger seperti ini tuh ya pasti ada kelemahannya ya. Namanya juga charger multi protokol. Jadi kalau menggunakan charger-charger gini ya asik-asik aja, dibikin asik-asik gitu loh ya. Kalau kita menggunakan masa charger seperti ini masih kurang ya kan kalau saya pikir ya. Malah lebih suka pakai charger abal-abal. Nah, kalau charger abal-abal saya tidak menyarankan gitu loh. Ini seperti ini kita menggunakannya ya. Perhatikan ya. Ini penting. Kita menggunakan charger-charger seperti ini bukan untuk istilahnya kalau kita menggunakan charger ini itu untuk yang kita ngecas di sambil tidur gitu loh ya, sambil tidur terus berjam-jam. Ini kecepatannya itu cepat ya, kayak kita menggunakan kabel sakti ya, itu kita dibuat makanya ditulis turbo cepat itu, turbo itu cepat ya. Nah itu membuat jadinya kita kalau menggunakan charger-charger seperti ini, ketika kita sudah selesai kebutuhannya dicabut memang harus ditunggu gitu loh. Tidak bisa kita meninggalkan charger ini, kita tinggal untuk beli rokok keluar sampai berjam-jam gitu, nggak bisa. Charger kayak gini saya tidak menyarankan gitu loh ya. Nah terus banyak yang bilang, banyak mengomentari yang saya rasa nggak bijak gitu loh dalam memilih charger gitu loh ya. Kalau memang sudah pilihannya seperti ini ya mau kekurangannya mau kelebihannya ya diterima. Itu pasti ada kekurangannya ya. Misal seperti ini yang sudah saya bongkar ya. Kekurangannya kalau saya lihat ya, model thermal apa gedok itu, yang udah tahu sering lihat channel saya pasti kalau saya nyebut istilah gedok itu thermalnya thermal yang empuk, yang sering saya bongkar lah ya. Nah itu kayak gitu, ini terjadi seperti itu. Tapi kalau yang ini saya belum pernah, cuman saya sudah lihat channel Jepang ya, channel Jepang itu bagus ini ya. Kalau yang ini ya, channel Jepang itu bagus. Dalamnya itu terdiri dari kayaknya tiga tiga PCB yang berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Kalau kalau tidak salah ya ini. Terus kalau ini saya belum pernah tahu ya dalamnya seperti apa, tapi ini punya nama ya. Kalau SDOTech ini sudah punya nama, cuman ya memang itu ya. Kalau kayak perwakilannya di Indonesia gitu ya, kayak misalkan Anchor seperti ini, Anchor Indonesia gitu nggak ada ya, belum ada. Apalagi yang ini Denki ini ya, nggak jelas ya kan. Nah bagi teman-teman yang tidak menginginkan charger-charger seperti ini ya belilah seperti ini itu loh. Misalkan saya punyanya apa namanya Xiaomi yang harga 10 juta, belinya seperti ini, jangan cari yang seperti ini gitu loh ya. Belinya tuh seperti ini keluar mi turbonya ya kan. Terus habis itu eh, chargernya memang berkelas ya, kelasnya beda. Jangan gini loh ya, jangan berpikir gini,
cari yang semurah-murahnya, ya kan, multi protokol, ya toh, daya wattnya gede, ya toh, masuk misalkan ke apa apa tuh nama Vivo Y180 watt, masuknya 70 watt, ngimpi. Itu tuh ngimpi, jangan berpikir yang gitu. Kalau bisa menemukan charger yang seperti itu, berapapun harganya saya beli, tunjukin ke saya. Nah, kadang saya itu bingung. Jadi seolah-olah saya menunjukkan charger-charger seperti ini dicela aja. Lah kalau mau yang sempurna, yang mau bagus, coba tunjukin ke saya yang sempurna. Harganya berapa? Tak-tatai itu loh istilahnya bahasa Jawanya. Bukannya saya sombong ya. Cuman gini loh, kita realistis aja. Dengan harga ya 200.000, coba 200.000 nggak nyampe ya, kita mendapatkan charger seperti ini ya sudah bagus gitu loh, multi protokol ya, bisa kita gunakan dengan baik ke beberapa perangkat, itu sudah bagus, itu sudah mewah gitu loh. Kalau saya menggunakan charger seperti ini, nggak saya pakai harian, paham? Tidak saya pakai harian. Saya menggunakan charger ini kalau misalkan saya coba-coba satu. Kedua, kalau misalkan pergi gitu loh. Yang sifatnya begitu colokin, ya kan, saya gunakan seperlunya, saya perlu daya seperlunya. Setelah itu saya nggak akan di rumah saya tempelin gini cetet ya, ke mana, ke colokan listrik seperti ini ya. Saya nempel terus seperti ini. Terus habis itu saya standby, begitu nyampe rumah ambil kabel, colokin, geletakin, mandi, tidur, segala macam, makan. Saya tidak pernah menyarankan. Gitu loh. Tidak pernah sama sekali menyarankan. Karena memang charger-charger seperti ini memang bukan untuk itu gitu loh. Ya. Nah, ini sekarang kita beralih membicarakan soal charger. Itu sedikit apa namanya? Kata pembuka ya. Nah, sekarang kita membandingkan antara keempat charger ini ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan charger seperti ini, ya sudah nggak perlu lagi pakai kabel sakti, nggak perlu gitu loh ya. Cukup misalkan kita menggunakan misal ini ya, kabel biasa seperti ini ya. Usahakan ya kabelnya juga bagus. Kalau bagi saya gini ya, charger seperti ini paling tidak kabelnya kasih kabel yang bagus gitu loh. Jadi alirannya juga misalkan ini filternya itu loh, ibarat katanya seperti itu loh ya. Dengan charger seperti ini kita punya bagian filter gitu loh kalau kita ngecas gitu loh. Nah ini misalkan kita ini sekarang LDZM ya, LDZM ini lumayan ya kalau saya bilang ya. Nih. Nah, kalau saya sih sekedar seperti ini ya ngecasnya ya. Misalkan saya butuhkan sampai 60, 70%, 80% sudah. Jadi tidak saya gas gitu loh. Saya cuman suka gitu loh. Charger-charger seperti ini ya untuk keperluan seperlunya aja. Tidak untuk yang seperti charger bawaannya gitu loh ya. Charger bawaannya Oppo ini kita gunakan sampai misalkan tidur terus pergi-pergi menggunakan charger itu. Lah, itu yang benar itu pakai itu kalau memang tidak eh, tidak mau menunggu ya. Gunakanlah charger bawaannya aja gitu loh. Saya menyarankan seperti itu, charger bawaannya itu digunakan. Nah, kalau charger yang seperti ini ya, seperti saya tadi tunjukkan, kalau ngecas ya udah sekali aja ngecas. Kita tunggu seperlunya, misalkan kita gunakan dalam waktu 30 menit ya cabut. Udah. Tidak disarankan ya kalau bagi saya tidak saya sarankan ya itu tadi untuk ngecas yang istilahnya berlebihan lah. Ibarat kata seperti itu. Nah, ini tadi kita coba ke mana Superfook ya, Superfook. Ini sembari teman-teman boleh bertanya-tanya di sini ya, boleh bertanya-tanya di sini nanti saya jawab langsung ya. Ini SDOTech. SDOTech ini kalau ini keduanya bisa ya kita gunakan ya.
Tapi kalau SDUTech ini tidak bisa. Sebentar, ini kayaknya cuman di USB-A-nya aja yang bisa SuperVOOC ya. Nah, ya kan? Tidak bisa C-nya. Tapi kita harus pakai yang USB-A. Kita coba nih. Kita coba ke USB-A-nya. Saya gunakan kabel yang ini ya, kabel model gini. Ya, jalan enggak ya ini? Nah, bisa toh? Ya kan? Saya gunakan kabel seperti ini. Ini cuman kabel, istilahnya kabel untuk power bank sih sebenarnya, model-model seperti ini. Nih, yang bisa diganti C, bisa diganti, bisa dicolokin seperti ini. Punyanya SFAS ini. Gitu loh. Ya kan? Bisa. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya gitu loh, ya. Jadi kalau ini kita berbicara ke SuperVOOC aja ya. Yang lain-lainnya nanti terlalu panjang nanti. Ini forum kali ini untuk diskusi ya, diskusi di kolom komentar ya, di kolom chat ya. Nah, ini coba kalau ini USB A-nya bisa nggak nih? Bisa juga ini. Berarti dia C bisa, A bisa. Ya, C bisa, A bisa. Ini kalau kita lepas gini, bentar. Nah, ini kabelnya antik ini ya. Ini kita tundukin dulu ya biar bisa. Oh, bisa, kedua-duanya bisa. Kabelnya ini bukan kabel sakti, nanti dibilang kabel sakti. Ini kabel biasa ya. Jadi bisa ya, dia USB C bisa, USB A bisa untuk SuperVOOC ya. Sekarang kita beralih ke Dunkin Donat. Dunkin Donat. Ini namanya antik-antik. Nah, ini coba kita. Ini C dulu ya. C dulu ini bisa nih. Bisa SuperVOOC ya kan? Ya enggak? Nah, nanti ada komentar. Tapi kan nggak kelihatan dayanya. Saya nggak bahas daya jumlah apanya sudah saya buat videonya sendiri gitu. Nah, ini kita cuman melihat protokolnya keluar atau tidak. Nah, ini keluar ya SuperVOOC ya. Kita hanya seperti itu aja nih ceritanya ya. Kalau lengkapnya mau yang gimana bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Kadang pada seperti itu ya kalau saya perhatikan ya. Ini kan cuman kita hanya mempraktekkan. Nah, kalau punyanya Tranyo ini dia hanya satu C aja. Gitu loh, satu C. Tidak ada apa namanya A-nya gitu loh. Nih coba ya. Mau. Gitu loh. Nah, jadi masing-masing apa nih namanya? Charger ini ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Jadi kalau ini mau diambil, mati dulu. Nah, agak rewel ininya. Nah, ini jelek ini. Kalau aku lihat ya, ininya jelek ya. Jadi kekurangannya itu masing-masing ya. Ini walaupun istilahnya dua pot seperti ini tidak bisa digunakan secara bersamaan ya, antara C sama A karena ini berdempetan dekat ya, ini keduanya. Jadi memang ini harus bergantian ya. Ini untuk USB A-nya ini USB C-nya SuperVOOC-nya tidak bisa. Ini benar ya tadi ya. Ini tidak bisa. Ya, tidak muncul. Ya kan? Dia harus pakai USB A. Baru muncul. Ya kan? Jadi masing-masing itu ada kelebihan, ada kekurangannya sendiri, ya. Ini dayanya yang 120 watt, ya. 120 watt. Sementara kalau ini berapa ya?
65 watt juga, ini 67 watt. Ini 67 watt. Nah, ini ada tulisannya 67 watt. Yang ini 120 watt, ya. Jadi masing-masing punya kriteria sendiri-sendiri lah, seperti itu. Nah, ada yang bertanya, ini kalau digunakan berdua secara bersamaan gini ya. Kita harus menyesuaikan ya. Sementara misalkan ya, saya kasih contoh ya. Ini kan 67 watt. Ya, 67 watt. Terus habis itu kita digunakan secara bersamaan ya bisa. Tapi ya tidak bisa optimal. Kenapa tidak bisa optimal? Sekarang gini, kita menggunakan Superfook ini aja sudah 45 watt. Ya, 45 watt itu bukan berarti terus bisa 45, enggak. Tapi kalau sudah kita gunakan dengan dua perangkat yang wattnya gede-gede, ini otomatis protokolnya itu tidak akan muncul, gitu loh. Itu tidak akan mau, gitu loh. Bentar ya, kita cobakan ya. Ini salah satu contohnya aja ya. Ini Superfook ya. Saya ambilkan satunya. Ini turbo ya, sebentar nih. Ini tidak akan mau karena kenapa? Udah terlalu berat. Nah ini, ya kan? Nggak muncul. Dua-duanya jadi nggak muncul gitu loh. Nah, teman-teman tuh ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh ya. Jadi maunya kalau bisa di sini Mi Turbo, di sini Superfook muncul semua sesuai dengan ini, misalkan ini 30 watt, ini 40 watt. Jangan terlalu tinggi. Kalau mau tinggi ya gunakan, kita kan sudah kasih beberapa solusi gitu loh ya. Misalkan nih ya, saya kasih contoh solusi ya. Nih. Saya kasih contoh solusi sebentar. Seperti yang sering saya buat videonya sudah ya, mengenai ini SMTech yang 240 watt. Nah, ini kalau mau seperti itu bisa tercover semua ya harus modal duit gitu loh ya, 1 juta. Lah kalau modal seperti ini tapi bisa mengcover semua yang charger yang handphone yang 40 watt, 30 watt, 80 watt ya enggak bisa. Makanya saya bilang realistis gitu loh. Kalau menanggapi itu realistis. Kalau charger seperti ini ya gunakan satu-satu aja gitu loh. Misalkan ngecas ini, ada yang bertanya dua-duanya, kalau dua-duanya ya bisa dicas tapi akhirnya munculnya kayak tadi, tidak bisa sesuai protokol gitu loh ya. Gambaran protokol misalkan Superfook itu tidak muncul. Nah, kalau bang mau solusinya pakai model seperti ini ya, tapi duitnya harus tebel juga, 1 juta ini harganya. Baru kasih kabel sakti masing-masing seperti sudah ada video saya sebelumnya. Nah, itu baru. Mau handphonenya yang sudah ada misalkan 4 mau berapa watt itu di cover semua sama ini, dengan catatan punya 4 kabel sakti. Jadi berapa? Kalau 4 kabel sakti berarti taruhlah 100 ribuan. Berarti 1,4. 1 juta sama 400. 4 kabel. 1,4. Mau ndak? Aduh, saya tuh sampai bingung. Saya tuh seperti ini tuh hanya kasih solusi gitu loh. Harga murah ya kan, kita bisa lucu-lucuan nyobain charger model multi protokol. Kita bisa menggunakan secara sesuai protokol yang kita ingini. Misalkan seperti itu. Tapi jangan serakah ya. Kalian punya handphone 3 ya kan, dicolokin 2 ini terus maunya bikin sendiri colokan lagi biar tiga-tiganya bisa. Itu loh ya. Jadi harus realistis ya. Charger seperti ini ya, charger seperti ini ya. Ini bukan berarti kita harus mati hidup pakai charger ini, enggak. Saya tidak pernah menyarankan ya mati hidup udah pakai ini aja udah seumur hidup, ya enggak.
ya. Tetap saya mengandalkan charger-charger yang pihak ketiga atau charger-charger tetap yang bagus-bagus. Karena kenapa? Gini, handphone kita itu mahal-mahal ya. Teman-teman itu pasti handphonenya di atas 1 juta semua. Pasti, saya yakin itu loh. Di atas 1 juta semua. Ya, jadi ya jangan menggunakan handphone charger yang abal-abal. Nah, kayak contoh ini. Kayak charger abal-abal nih saya contoh ini. Charger abal-abal ini sama ini beda ya. Ininya itu bahannya beda. Tuh, hitamnya ini beda. Saya bisa ngerasain, ini baru abal-abal. Kalau ini saya sampai apapun tidak menyarankan kalau bentuk charger seperti ini. Coba bayangin aja. Nah ini yang tak maksud thermalnya geduk ini empuk kan seperti ini. Nah ini ada ini. Udah pernah saya bongkar ya. Jadi saya membongkar ini terus habis itu saya beli lagi ini gitu loh. Karena ya itu saya pikir buat nyoba-nyoba gitu loh, buat nunjukin ke teman-teman, buat merekomendasikan ya ndak apa-apa digunakan, tapi tidak untuk misalkan contoh ada yang bertanya untuk ke MacBook, MacBook kok dipakai ini, ya jangan. Aduh, ya. Saya malah jadi ketawa. Sorry loh ya. Kalau MacBook ya jangan dipakai ini ya. Paling enggak itu kalau punya MacBook ya pakainya ini gitu loh. Ya. Atau ini Vention. Kalau enggak mau itu terlalu mahal Vention ini 100 watt. Lah ini digunakan untuk ke MacBook tuh bagus. Lah kok malah ini mau dipakai ke MacBook. Aduh, saya itu sampai bingung ya. MacBook itu udah mahal, tapi cari chargernya yang seperti ini. Mungkin gini ya, chargernya bisa satu ini, terus habis itu handphonenya mungkin Android ya kan. Jadi kalau pergi-pergi bisa menggunakan membawa charger ini aja satu. Ya itu memang solusi yang seperti itu juga ada, tapi ya saya tidak mau dan tidak menyarankan ya kalau ini digunakan untuk ke MacBook ya. Walaupun mungkin bisa ya, saya tidak berani nyoba karena saya tidak punya MacBook lagi. Nanti kalau sebentar lagi ada ya MacBook saya ya. Nah, tapi ya udah nggak akan saya menggunakan charger-charger misalkan seperti ini saya untuk atau charger abal-abal ya, karena saya sudah punya pengalaman ke MacBook Air saya waktu itu ya rusak pakai charger abal-abal gitu loh. Nah, karena pengalaman itulah saya share ke teman-teman jangan sampai menggunakan charger abal-abal untuk ke MacBook kalian gitu loh. Saya selalu menyarankan ya jangan, lebih baik charger itu yang punya nama udah gitu aja. Itu lebih kita lebih tenang gitu loh. Kalau seperti ini saya ditanya, saya nyoba ya ndak pernah, tapi pakai charger yang abal-abal seperti ini pernah dan rusak. Makanya itu saya ndak menyarankan pakai yang seperti ini gitu loh. Maksud saya seperti itu. Tapi dari keempat keempat apa nih? Dari keempat charger ini saya merekomendasikan tidak apa-apa digunakan, itu tidak apa-apa gitu loh, dengan catatan yaitu tadi ya, kalau menggunakan ya tidak perlu kita istilahnya penggunaan yang terlalu berlebihan ya, sesuai dengan kata-kata saya tadi, omongan saya di depan, gunakanlah secukupnya untuk charger model seperti ini ya. Kita ngecas ya, seperti misalkan ini kita colokin ya, tes ya. Saya kasih contoh lagi. Kita ngecas, kita masukin nih ya. Kalau cek-cek protokol sudah ada videonya ya, sudah ada banyak ya. Ini saya hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak di kolom komentar ya, penggunaan charger seperti ini.
kita gunakan seperti ini ya. Misalkan ini 23% saat ini ya, 23% ya. Saya itu terbiasa ya untuk karena saya tidak dailynya itu tidak menggunakan charger handphone Android ya. Saya hanya menggambarkan ini untuk istilahnya bukan untuk saya bawa-bawa gitu loh. Memang di sini ada WA-nya, ada Instagram, ada lain-lainnya ya. Tapi ya saya hanya ngecas ketika sudah mencapai misalkan 70%, 80% itu saya cabut. Gitu loh. Saya ngecas seperti ini ya. Ketika saya ada di meja ini atau ketika saya misalkan bawa pergi ini, ya seperlunya aja ngecasnya. Dan itu saya ngecasnya tidak pernah sambil scroll, nggak pernah. Ya kalau mau menggunakan charger seperti ini loh ya, itu saya seperti itu. Ya mau dicontoh monggo, nggak mau terus menggunakannya ngegas, ya silakan. Itu kan apa namanya, kalian sendiri gitu loh. Kalau saya nggak mau, karena memang eh, berdasarkan pengalaman dan saran, banyak saran, ya memang tidak disarankan untuk ngecas seperti itu gitu loh. Karena kenapa? Sementara charger bawaannya pun kita tidak disarankan seperti itu. Walaupun tidak apa-apa, ya kan? Apalagi charger-charger yang multi seperti ini gitu loh. Apalagi charger-charger multi seperti ini. Ya kan? Memang pihak penjual ya ndak ngomong ya, pihak penjual urusannya apa ya kan, mau ngomongin kalau beli charger ini ngecasnya seperlunya aja ya enggak, pasti enggak. Walaupun mereka mesti bilang oh aman aman, ya aman bagi mereka, bagi saya juga aman. Tapi di suatu saat ya kan, kalau gimana gimana dengan handphonenya kan kita nggak tahu penyebabnya itu karena chargernya atau kabelnya atau apanya. Tapi kan lebih baik kita menghindar, istilahnya seperti itu gitu loh. Karena ini charger multi protokol yang lisensinya ini masih langsung ke China sana, dan tulisannya seperti teman-teman kalau ketika saya unboxing ya teman-teman bisa lihat sendiri kan, keterangannya itu tulisan China semua gitu loh ya, tulisan China semua gitu loh ya. Dan itu memang mungkin kalau saya kan bukan importir ya, mungkin didatangkan dari sana langsung ya kan, otomatis ya, otomatis kalau seperti itu mesti pasti dari sana harganya sangat murah gitu loh ya. Kalau barang kualitas harga murah ya otomatis ya pasti dibandingkan dengan misalkan seperti ini ya berbeda gitu loh. Tapi yang pasti bukan seperti ini abal-abal. Ya ini sampai apapun ya saya tidak akan menyarankan. Walaupun dicoba-coba ya kan, dicoba sebentar-sebentar ya saya tidak mau. Karena dalamnya seperti teman-teman sudah lihat sendiri ya, dalamnya horor. Ya, kalau kalian bertanya-tanya di kolom chat ya bisa silahkan ya, kita sambil ngobrol ya kan, nanti saya jawab ya. Jadi pemahaman tentang charger multi itu bisa dipahami ya, keperluannya seperti apa dan urgensinya juga seperti apa ya kan, menggunakan charger multi itu seperti apa ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Satu lagi, kualitas videonya gimana ya ini ya, saya merubah dari HD ke 4K, hasilnya seperti apa. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.